محمد نووي بن عمر الجاوي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. الله يا الله الله يا الله. الله يا الله الله يا الله. الله 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 يا الله. الله
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد واحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنى الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram aminna ala dinil Islam Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi at-tahar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'afu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna ya sahibal waqti dastur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatul khamisatu wa thalathun. Nasihat yang ke-35 yang itu kan. Nasihat yang ke-35 an Hamid al-Laghaf rahimahullah. Annahu atahu rajulun faqala lahu ausini ay bima yanfa'uni fid din. Al-Imam Hamid al-Laghaf rahimahullah didatangi oleh seseorang yang minta nasihat. Wahai imam, wasiati aku, beri nasihat aku dengan apa yang bermanfaat untukku. Ausini, minta nasihat kang guru. Ya itulah bila beelang ketuan guru, minta nasihat, minta pesan. Bukan minta selfie, minta berfoto. Nah, Indonesia ini lumrah, kebanyakan orang Indonesia ini bila bertamu tuan guru minta berfoto. Padahal ada itu yang disuruh itu minta nasihat, minta pesan. Faqala, lalu sidin memberi nasihat. Ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Kata beliau, buatlah, jadikanlah untuk agamamu itu satu tutupan, cover atau tutupan seperti tutupnya mushaf, kagila fil mushaf. Wa huwa ma yasunuhu minad danas. Ghilaf itu adalah sesuatu yang menjaganya dari kotor. Qila, ditanya, wa ma qila lahu ma ghilafuddin. Guru, apa itu tutupan agama? Kalau tutup Quran tahu, tutup agama apa? Fasyari'atu min haitsu innaha tusamma dinan. Maka bermula syariat
Kalau dikira bahwasanya dalam hukum syariat itu untuk ditaati, maka itu yang disebut agama. Jadi syariat ini bisa disebut ad-din, bisa disebut al-millah, dan banyak nama-nama lainnya, al-mazhab bisa. Bila untuk yang ditaati ada perintah, ada larangan, maka itu dinamakan ad-din. Wa min haitsu anha tajma'u tusamma millatan. Kalau sekira-kira dalam syariat itu terkumpul semua peraturan, maka disebut millah. Semua peraturan, semua urusan itu ada dalam agama, maka disebut millah. Wa min haitsu innaha yarji'u ilaiha tusamma mazhaban. Bila sekira-kira agama itu untuk kembali mencari dasar sumber, maka itu disebut mazhab. Azan gitu. Kita dengar azan. Itu apa? Habis mazhaban tuh tulisannya situ hilang tulisan tuh. Habis mazhaban qala lahu kan? Oh, qala lahu. Nasihat Imam Hamid tadi singkat aja, ujar Sidin, wahai seseorang yang hendak minta nasihat tadi, agama ikam tuna ulah akan tutupnya, bikinkan covernya, pembungkusnya ulahakan. Lalu ditanya oleh orang itu, wahai tuan guru, apa gerang tutupan agama itu, bungkus agama itu apa? Faqala ghilafuddin tarkul kalami illa ma la budda minhu. Orang akan terbungkus agamanya, terpelihara dari kotoran bila tarkul kalam illa mala buddha minhu, meninggalkan omong-omong, banyak cerita, banyak ngobrol, kecuali sesuatu yang harus perlu berhajat kepadanya ngomong itu orang agamanya akan terjaga, terdinding, terbungkus rapi, terpelihara dari kotoran. Bila mau meninggalkan ngobrol, apalagi sampai berlebihan. Nah, itu. Orang pendiam itu punya karisma, tapi beda lawan orang banyak omong itu, ketahuan pengoncotnya. Itu, iya, pina keraing-keraing anu kayak nang ayam hendak bakikih, apa? Bila nya pendiam, diam aja. Nah, itu misterius tuh. Maka orang yang kada tapi banyak ngomong itu sama dengan memelihara agamanya. Agama kita tuh terpelihara kalau sedikit ngomong. Karena dari omongan itu tampak kebodohan seseorang dari banyak ngomong. Ketahuan kalau orang tuh berpengetahuan atau kada, lihati omongannya itu. Nah, bila penuh dengan hikmah, mauizat, nasihat agama, berarti alim. Tapi sebaliknya banyak omong, tidak ada nilainya, sia-sia, bercanda saja, bergurau saja, berarti kada bungol bahasa lainnya. Nah, gitu. Ketahuan kan dari omongan. Dari omongan pula seseorang akan banyak bermasalah gara-gara omongan juga. Tapi sebaliknya, orang yang sangat menjaga omongan, maka akan jauh terhindar dari masalah. Gara-gara banyak omongan,
lalu orang terjerumus ke lembah dusta, dosa dan macam-macam. Tapi orang yang meninggalkan banyak ngomong akan terhindar dari dusta dan dosa. Maka sebetulnya sangat nilainya luar biasa banyak meninggalkan omongan ini, lebih banyak berdiam. Wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bihi. Yang mala budda minhu itu omongan yang tidaklah hasil sesuatu yang diinginkan dari urusan dunia kecuali dengan bepander, dengan bicara. Nah itu yang mesti boleh bicara, artinya kada pendiam terus kada jua. Tapi sebaliknya pulang kada ngomong terus nyerocos terus begitu, beda jua. Nah itu nih maksudlah. Qala Sulaiman alaihi salam au Luqman, ada dua ulama atau dua nabi, satu nabi dan satu ulama mengatakan, Nabiullah Sulaiman atau dalam riwayat lain Imam Luqmanul Hakim mengatakan, idza kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Kata Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, apabila omongan itu andai diibaratkan satu perak, maka berdiam itu ibaratnya emas. Nah, berdiam itu ibaratnya emas. Ya kalau berdiam, kalau ngomong ibaratnya perak, bila berdiam ibaratnya emas. Jadi bila bini hendak minta emas, berdiam aja. Karena berdiam adalah emas. Diam adalah emas. Tapi ini omongan, ini ucapan dari Nabiullah Sulaiman. Wal makna idza kana al kalamu fil khairi kal fiddati husnan kana sukutu anis syarri kadzahabi fil husni. Maksudnya, maknanya bila berbicara tentang kebaikan dinilai seperti perak. Ini ngomong nih, bernasihat nih, berceramah, berdakwah, memberi arahan orang lain. Ngomong itu seperti perak nilainya, maka berdiam kita dari berlaku jahat itu seperti emas pada nilai kebaikannya. Kita nih jangan sampai mencelakai orang lain, itu nilainya emas. Omongan kita nih jangan sampai melukai orang lain, merendahkan orang lain. Tahan kita, menahan kita dari itu, dari ngomong itu, maka kesempatan itu adalah dapat emas. Menahannya itu seperti orang dinilai mendapatkan nilai emas. Kal zahabi fil husni. Jadi sehari-hari itu kita bisa dapat perak bilanya hendak bernasihat, tapi kesempatan mendapat emas pun bisa bila kita menahan mulut kita dari merendahkan orang lain. Kejahatan nih, menjelekkan orang lain, menghina orang lain, itu nilainya seperti emas. Wasakitu fil haqqi kannatiqu fil batil. Orang yang diam pada kebenaran itu seperti berbicara atau memerintahkan pada kebatilan. Jadi bila ada kebenaran dilanggar, berdiam, nah itu beda pulang lah. Hak itu kemudian dilanggar orang, diamnya, maka diamnya itu seperti menyuruh kebatilan. Jadi pahami sampai di situ bahwa berdiam yang dapat nilai emas itu adalah berdiam menahan omongan kita dari kejahatan diri kita, menahan mulut kita dari jahatnya mulut kita sendiri. Itu nilainya emas. Tapi ketika ada hak yang dilanggar, diam kita, maka diam itu sama dengan menyuruh kebatilan. An-natiqu fil batil. Jangan diam ketika kebenaran itu disalahkan orang. Jangan diam bilanya kebenaran itu, bila hak itu dilanggar orang. Kamu jangan melanggar, kamu jangan kada berjamaah. Tuh diam kita membiarkan orang lain melanggar kebenaran, maka kita sama dengan menyuruh orang dalam kebatilan. Nah ini beda lagi konsepnya, konsep bahwa berdiam itu jahat bila melanggar kebenaran.
Tapi bilanya berdiam karena menahan diri kita menjelekkan orang lain, melakukan kejahatan ke orang lain, itu dapat menilai seperti emas. Kemudian watarkud dunya minal amtiati illa ma la budda minhu wa huwa ma la tahsul hajatu illa bihi. Bungkusnya agama yang kedua adalah meninggalkan mengejar harta benda dunia. Illa ma la budda minhu, amtiah itu harta benda, kecuali sesuatu yang mesti kita harus memerlukan itu. Ai wa huwa ma la tahsulul hajatu illa bihi, yang tidaklah hasil oleh hajat keperluan kita kecuali dengan benda itu. Wa tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Yang kedua meninggalkan dunia, yang ketiga meninggalkan bercampur berkumpul-kumpul dengan manusia. Meninggalkan harta benda dunia itu termasuk yang melihara agama kita. Artinya setiap kita mesti menjaga diri dari mengejar-ngejar dunia. Jangan seperti orang yang rakus terhadap dunia. Karena bila kita inilah, apalagi ahli agama, orang yang ngerti agama namun mengejar-ngejar dunia, maka itu bak sapi yang ditusuk hidungnya bisa ditarik oleh orang yang punya harta benda kemana saja ia mau. Gara-gara si tuan guru itu ketujuh mengumpul-ngumpul dunia, menambah-nambah harta, bila diberi orang mau, nah itu yang berbahaya. Akhirnya apa? Agama bisa didiskusikan, dikompromikan lawan duit. Nah ini yang bahaya. Maka bila sampai seseorang itu rakus dengan dunia, mengejar dengan dunia, agama tuh bak disembelih oleh harta benda. 6 tahun, 7 tahun sekolah pondok, keluar dari pondok bertemu berjumpa dengan orang kaya yang baikan baik, sumat membari. Nah ini hati-hati, ujian bagi orang yang punya ilmu agama. Apakah di saat itu ia tunduk dengan harta benda atau kada? Serba salah kalau itu. Padahal orang kadang hendak menyeret-nyeret kemana-mana, tapi orang baik hati memberi, kena mengongkosi, kena mengamploki. Akhirnya apa? Nah, hati-hati tuh. Agama kita jangan sampai tersembelih di antara kebaikan duniawi yang orang berikan lawan kita. Menerima boleh, pemberian orang jelas boleh. Bahkan sangat dianjurkan Nabi bila orang memberi sesuatu kepada kita untuk menyenangkan hati orang, terima pemberian itu. Tetapi jangan sampai pemberian itu berbuntut kepada agama kita, bisa diseret orang ke sana kemari. Nah ini yang repotnya. Banyak orang-orang yang berkopiah yang bakal banyak ilmunya, tiba-tiba gara-gara tunduk lawan harta dunia, nah jarang kesini kita guru, dibawa kemana-mana kah? Nah itu tuh. Yang ketiga, bungkus agama. Yang menjaga agama di diri setiap kita itu adalah perilaku meninggalkan berkumpul-kumpul dengan orang lain kecuali seperlunya saja. Wa huwa ma la yahsulul matlubu illa bihi, sesuatu yang tidak hasillah yang dituntut kecuali dengan mendatangi orang lain, dengan berkumpul dengan orang lain. Berjamaah pasti perlu orang lain, ya kan? Memandikan jenazah pasti perlu orang lain. Menguburkan mayit keluarga kita pasti perlu orang lain. Maka padahal yang mesti kita perlu dengan orang lain itu tidak mengapa. Tapi kalau sekadar berkumpul-kumpul tidak ada makna, begadangan, nah yang sudah. Itu yang maulah agama itu seperti tidak lagi ditutupi dengan bungkusnya. Bungkus agama 3. Yang pertama
meninggalkan omongan yang berlebihan. Yang kedua, meninggalkan mengejar harta dunia. Yang ketiga, meninggalkan terlalu berkumpul dengan orang banyak. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Manusia terbagi kepada 4 macam. Kama qala lahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia ini ada terbagi 4. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalba lahu. Yang pertama, ada seseorang yang tidak punya lidah dan tidak punya hati. Siapa dia? Wahwal asi. Apalagi itu? Apa itu? Uri kan? Kok kata? Wahwal asil ghurril ghabiyyi. Yang orang yang tidak punya lidah dan tidak punya hati itu adalah orang yang menentang Allah. Maksiat itu kan menentang Allah. Asa rabbahu itu artinya menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah. Asi. Al-ghurri yang menipu, al-ghabi yang bodoh. Fahdhar an takuna minhum. Jangan sampai kalian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, menjadi salah seorang dari mereka itu. Orang yang tidak punya lidah dan tidak punya hati. Orangnya maksiat, orangnya menipu, orangnya bodoh. Wala taqum fihim. Jangan pula senang berkumpul dengan mereka. Fa innahum ahlul azab. Karena mereka itu adalah ahlul azab, yang mendapat azab dari Allah. Jadi bila berjumpa dengan orang-orang yang la lisana lahu wala qalba, jangan dikumpuli. Kalaupun hendak berkumpul juga, sempatkan beri nasihat, sempatkan beri mauizah, dakwahi. Sudah, tinggalkan. Karena mereka adalah ahlul azab. Jangan sampai azab itu diturunkan Allah pas kita ada bersama mereka. Nah, ini yang bahaya. Al-bala'u idza nazala amma. Bala dari Allah itu bila sudah turun itu rata semuanya. Walaupun di tempat itu ada orang saleh, di tempat itu ada yang alim, di tempat itu ada orang yang taat lawan Allah, tapi di sekelilingnya banyak orang yang mengundang bala Allah, mengundang azab Allah, maka orang yang soleh itu pun bakal tertimpa bala juga. Karena bala itu bila sudah Allah turunkan sama rata, pukul rata, walaupun di situ ada orang soleh. Kenapa jadi ditimpa pukul rata? Karena orang yang soleh yang tinggal di sekitar orang yang maksiat tidak memberi teguran kepada orang lain, maka disitulah bala ditimpakan juga kepadanya. Berdiam aja saat orang lain di kiri kanannya membicarakan mencuri. Berdiam aja saat orang kiri kanannya sedang mabuk-mabukan, sedang pesta pora, lalu kemaksiatan dilakukan. Nah itu, yang berdiam inilah yang menjadi sabab inya dapat azab juga dari Allah. Wa rajulun lahu lisanun bila qalbin. Jenis manusia yang kedua adalah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang yang punya lidah tapi tidak punya hati. Siapa mereka? Fayantiqu bil hikmati. Dia bisa ngomong, bertutur dengan ilmu hikmah, tapi wala ya'malu biha, tidak pernah mengerjakan apa yang dinasehatkannya.
wa yad'un nasa ilallahi ta'ala wa huwa yafirru minhu, dia menyuruh orang untuk mendekat kepada Allah di atas mimbar. Ittaqullah, di atas mimbar, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Bulik dari khutbah baampar domino. Nah, ya sudah. Itu tadi di atas mimbar yad'un nasa ilallah, mengajak orang kepada Allah. Bulik pada mimbar baampar main kartu, berjudi. Nah, ini namanya yafirru minallah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jenis orang seperti ini ada sekalinya. Ada. Kalau yang la lisana lahu wala qalba itu jelas ada. Kalau yang melanggar maksiat, menentang dengan Allah, menipu orang lain, banyak ada. Jar Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada juga yang lidahnya tuh Allah anugerahi mampu bernasihat, bagus berpesan-pesan, tapi hatinya kada. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fab'ad minhu, fab'ud minhu, jauhi orang ini, li'alla yakhtafuka bilazizi lisanihi, supaya jangan menyambar akan engkau dengan lezatnya lidahnya. Fatah ruqaka, maka membakar omongannya itu akan membakar akan engkau naru ma'asihi, api kemaksiatannya. Wa yaqtuluka, dan membunuhmu natnu qalbihi, oleh busuknya hatinya. Jangan sampai tertipu dengan orang yang ngomongnya saja hebat, nasihatnya aja hebat, berdakwah hebat, pas di belakang asik minuman, pas di belakang menipu orang. Nah, ini yang hati-hati. Karena kita ini disuruh pilih, perhatikan dari siapa mengambil agama itu. Fanzur ila man ta'khud lidinika. Perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Bilanya cuma ngomongnya saja hebat, tapi kelakuannya maksiat, kelakuannya menipu, jangan mau. Ini jar Syekh Abdul Qadir Jailani, lidahnya akan menyambarmu, tetapi api kemaksiatannya akan membakarmu, dan busuk hatinya dapat membunuhmu. Yang ketiga, warajulun lahu qalbun bila lisanin. Ada pulang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jenis orang yang ketiga, seseorang yang lahu qalbun, punya hati, bila lisanin, tapi lidah tidak. Hatinya punya tapi lidah kadada. Siapa dia? Wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi. Orang yang beriman yang Allah tutupi akan dia dari makhluknya. Artinya orang ini kada tenar, kada terlalu kedengaran orang, kada jadi perhatian orang, kada jadi viral orangnya, kada tapi kedengaran kelihatan. Tapi nya mukmin. Maka orang yang seperti ini adalah seseorang yang ada dianugerahi Allah hati, walaupun lidahnya kada. Wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Allah perlihatkan akan dia dengan segala kekurangan dirinya. Wa nawwara qalbahu, Allah beri cahaya hatinya. Wa arrafahu ghawaila mukhalatatin nas, Allah kenalkan, beritahu dia akan bahayanya berkumpul manusia. Wa su'mil kalam, dan jahatnya banyak ngomong. Fahadza rajulun waliyullahi ta'ala mahfuzun fi sitrillahi ta'ala. Jenis orang ini adalah jenis orang yang dikasihi Allah. Waliyullah, Allah kasihi. Mahfuzun, terpelihara
di dalam dinding tutupan Allah. Fal khairu kullal khairi indahu. Maka kebaikan di atas setiap kebaikan itu ada di pada orang ini. Yang orangnya kada viral, orangnya kada tenar, kada masyhur, orangnya diam aja, kada tapi banyak bunyi, tapi mengamalkan dengan ilmu. Nah, ini orang ujar Syekh Abdul Qadir Jailani dianugerahi Allah kebaikan di atas segala kebaikan. Fadunaka, maka ambil olehmu orang seperti ini. Wa mukhalatatahu, dan kumpuli dia. Wa khidmatahu, dan bantu dia, khidmah kepadanya. Fayuhibbukallahu ta'ala, Allah akan cinta kepada engkau. Jenis orang yang ketiga ini bila dapat, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ambil, kumpuli. Tapi nggak ada mau kumpul bangga sih dia bajauh hendak menyorangkan aja. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, khidmat tuh, bantui barang apa yang kau dibantui kayaknya. Nah itu. Wa rajulun ta'allama wa 'allama wa amila. Nah ini yang terakhir, yang paling baik. Ada manusia yang keempat adalah seseorang yang ta'allama, mempelajari agama Allah, wa 'allama, mengajari agama Allah, wa amila bi ilmihi, dan mengamalkan dengan ilmunya, wa huwal 'alimu billahi ta'ala, dia tahu dengan Allah, wa ayatihi, wal 'alimu bi ayatillah, alim dengan tanda-tanda Allah. Istauda'allahu qalbahu ghara'iba ilmihi, Allah titipkan dalam hatinya akan ilmu-ilmu yang gharib, yang langka, yang orang lain jarang punya. Wa syarraha sadrahu, Allah terangkan hatinya liqabulil ulum, untuk menerima ilmu. Fahzar an tukhalifahu wa tujanibahu wa tatrukar ruju'u ila nasihatihi. Jangan sampai, hati-hati, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa engkau menyalahi nasihatnya. Jangan sampai engkau tujanibahu, menjauhinya, wa tatrukar ruju' ila nasihatihi, dan kau tinggalkan mengambil nasihatnya. Ini orang yang Allah anugerahi membawa ilmu Allah. Maka orang yang seperti ini, bilanya terdapat, bila bertemu berjumpa dengan orang seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan sampai, ini hati-hati pertama, jangan menyalahi yang mereka arahkan. Fahzar an tukhalifahu, jangan menyalahi yang mereka suruh, yang mereka aturkan. Watu janibahu, jangan pula menjauhinya dan meninggalkan nasihatnya. Ya 4 macam lah. Ada seseorang yang kada dada beisi lidah, kada beisi hati. Lidahnya kada dianugerahi Allah nikmat hidayah, hatinya kada ada. Maka orang ini mulutnya mencela, mencaci, hatinya pun menentang dengan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Lidahnya mencela, menyakiti orang lain, menghina orang lain, hati pun menentang dengan Allah. Ini rajulun pertama. Ada ajar Syekh Abdul Qadir Jailani orang seperti ini. Ada yang kedua, seseorang yang lidahnya dianugerahi Allah, punya bisa memadahi orang, bisa mengarahkan orang, bisa menasehati orang, tapi sayang 1000 sayang, kelakuannya kada sesuai lawan yang disampaikan. Maka jar Syekh Abdul Qadir Jailani, ada orang seperti ini, berjumpa kita jauhi, jangan dikumpuli, karena akan tertimpa busuknya hatinya. Ada orang yang ketiga, hatinya dianugerahi Allah hidayah, tapi lidahnya tidak. Artinya apa? Inya cuman sibuk dengan dirinya sendiri.
sibuk dengan aibnya sendiri. Lidahnya tidak biasa dan tidak mampu untuk menasihat kepada orang lain. Nah ini ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mendapat kebaikan di atas segala kebaikan. Kalau terdapat orang ini, kumpuli kalau kawat, bantui kalau bisa. Nah yang terakhir, seseorang yang Allah anugerahi hati dan lidahnya. Hatinya dapat hidayah, lidahnya pun bisa membawa orang lain mendapat hidayah. Nah ini yang jar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan kau tinggal, jangan kau salahi dia, jangan sampai engkau tidak mengamalkan nasihatnya. Summa'lam anna aslaz zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan kita dapat barokah ilmu dan dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.